Berdiri semua. Organisasi Dewa sudah bubar sejak aku masuk penjara 10 tahun lalu. Mulai sekarang, Pak Vino sudah nggak ada lagi. Tapi di dalam hatiku, Anda akan selalu jadi pemimpin. Kalau bukan karena bantuan Anda saat itu, bisa jadi saya sudah lenyap tanpa jejak di krisis keuangan itu. Itu benar. Kalau bukan karena Anda memilih saya waktu itu, bisa jadi sekarang saya mendekam di penjara. Semuanya sudah berlalu. Buat apa diungkit lagi? Pak Vino, di dalam ada 60 triliun. Tanda hormat dariku sebagai bawahan. Mohon Anda terima. Pak Vino, ini kontrak pengalihan saham. Nilainya 80 triliun. Begitu Anda tanda tangan, langsung akan berlaku. Mohon Anda terima. Ambil kembali semuanya. Aku nggak akan ambil yang bukan hakku. Kalian semua tahu sifatku, kan? Tapi... Nggak ada tapi. Aku sudah lupakan semua masa lalu. Mulai sekarang, aku nggak mau mencampuri urusan dunia luar. Putriku pasti sudah besar. Siang, mau pesan apa? Apa saja boleh. Kalau begitu silakan duduk dulu ya. Terima kasih. Pak, duduk saja. Biar aku yang bereskan. Biar aku saja. Nggak apa-apa, aku juga santai. Biar ku bantu. Sungguh nggak usah. Biar aku saja. Nggak usah repot-repot, Pak. Berikan padaku. Bapak duduk saja ya. Biar aku saja. Kamu di sini asik merayu pria ya? Aku enggak. Masih mau mengelak? Jelas-jelas aku lihat sendiri. Julia, kamu ini memang pelacur ya? Siang bolong begini, nggak bisa menahan nafsu sampai berbuat seperti ini di muka umum. Hah? Hentikan! Siapa berani menghalangiku? Hentikan! Siapa berani menghalangiku? Kalau berani menyentuh putriku lagi, akan kuhabisi kamu! Apa kamu bilang? Julia, ini aku ayahmu. Lepaskan suamiku. Kukira siapa? Ternyata mertuaku, pembunuh yang menghabisi istrinya sendiri. Kamu? Kenapa kamu kesini? Julia, aku baru saja dibebaskan. Aku datang menjengukmu. Terima kasih. Aku nggak perlu kamu jenguk. Kamu pergi aja. Julia. Pergi dari sini. Kalau masih nggak pergi, aku lapor polisi. Julia, ayah cuma mau menebusmu. Menebusku? Bagaimana caranya? Aku sekarang perlu uang. Memangnya bisa kasih aku uang? Bisa. Ayah punya uang 2 triliun. Cukup kan? Hei, Pak Tua, kamu bercanda ya? 2 triliun? Kurasa 200.000 aja belum tentu punya. Cuma bisa membual saja. Sungguh menjijikkan. Julia, ayah nggak membual. Besok ayah akan kasih uang 2 triliunnya buatmu. Sudah cukup. Aku nggak mau melihat kamu lagi. Pergilah. Julia, tunggu saja. Ayah akan bawa 2 triliunnya buatmu besok. Ku peringatkan, jangan sentuh putriku lagi. Kalau enggak... Kalau enggak, kau mau apa? Kalau enggak, kau mau apa? Dia istriku. Aku bisa pukul dia sesuka aku. Kamu pikir kamu bisa mengaturku? Benar kan istriku? Ya? Iya. Kamu... Ini akibatnya kamu memukulku. Kamu memukulku sekali, ku balas 10 kali ke putrimu. Kalau memang mampu habisi aku, kalau nggak mampu, berlutut begitu ketemu aku. Kamu berhasil membuatku marah. Wah, aku takut sekali. Kamu... Pak Tua, akan ku habisi kamu. Sialan! Kamu mau melawanku? Kalau berani, jangan sampai minta ampun. Bangun! Julia, tolong aku. Hentikan! Minggir! Katanya kamu hebat. Hari ini akan kuhabisi kamu.
Ayah sudah membunuh ibu. Sekarang juga mau membunuh suamiku. Kapan ayah akan punya hati nurani? Kapan ayah akan punya hati nurani? Maafin aku bersalah. Aku mohon ampunilah aku. Dasar binatang, putriku Nia baru 10 tahun. Bagaimana bisa kamu menghabisinya? Kamu memperkosanya, lalu membunuhnya. Kamu pantas mati. Brengsek! Lalu kamu ibu kandung Nia. Kamu malah membantu si brengsek ini untuk menghabisi putrimu sendiri. Kamu lebih kejam dari si brengsek ini. Aku memang brengsek. Kamu baru tahu ya? Saat kamu menelantarkanku, seharusnya kamu tahu hari ini akan datang. Aku menyesal kenapa waktu itu Julia nggak ada di sana juga. Kalau enggak, dia bisa sekalian kuhabisi biar garis keturunanmu punah. Julia, ayah hanya mau membantumu. Aku nggak perlu bantuanmu. Julia. Julia, ayah antar ke rumah sakit ya. Minggir, gak usah pedulikan aku. Julia. Julia. Hei. Hei. Ikuti mobil itu. Kamu pulang dan istirahatlah. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Ibu, nyaman gak? Nyaman? Ibu, lihat kukuku. Bagus gak? Wah, bagus juga. Halo ibu, kakak. Pas sekali kamu pulang, aku agak lapar. Buatkan aku mie daging cincang. Kak, maaf. Aku kurang enak badan. Nona Heni, biar aku yang masak. Siapa yang suruh kamu? Pergi. Aku cuma sukanya masakan Julia. Dasar wanita, membawa sial. Kakakmu mau makan mie. Cepat masak. Ibu, perutku sakit. Aku mau istirahat. Baru disuruh kerja, langsung pura-pura sakit. Di luar sana, kamu berbuat seenaknya. Keluarga Lino sungguh sial sekali. Bisa punya menantu sepertimu. Aku hajar kamu. Berhenti. Kamu? Kalau kalian berani menindasnya, aku gak akan sungkan lagi. Julia, kamu gak apa-apa kan? Ayo ke rumah sakit. Gak usah pedulikan aku. Hei, siapa ini? Pacar barumu lagi? Julia, kamu gak punya malu ya? Bawa pria asing ke rumah. Julia, kalau kamu suka main gila, jangan bawa ke sini. Wira itu benar-benar menyayangimu. Kamu malah bawa pria asing ke rumah ini. Kamu anggap apa rumah ini? Bukan, dia ini. Julia. Dia siapa? Cepat katakan. Cukup. Aku ayahnya. Apa? Kamu ayahnya? Iya. Oh, ternyata kamu ini ayahnya yang membunuh itu. Sudah keluar penjara. Pembawa sial. Kamu seorang pembunuh. Angkat kaki dari sini. Jangan kira pernah bunuh orang kami akan takut. Julia, ayah antar kamu ke rumah sakit ya. Tunggu. Dia nggak boleh pergi. Kamu yang enyah dari sini. Jangan ikut campur urusan Julia. Minggir. Kami mau ke rumah sakit. Apanya ke rumah sakit? Tinggal naik ranjang, minum obat, nanti juga sembuh. Orang seperti dia susah matinya. Beraninya bicara begitu tentang putriku. Kamu cari mati ya? Oh, sekarang baru ingat kalau kamu punya anak. Sejak umur 9 tahun, dia tinggal di rumah kami. Kami membesarkannya. Sekarang begitu dia sudah besar, ayahnya tiba-tiba muncul. Julia, bukannya ku minta keluarga Paman Zen untuk merawatmu. Mereka nggak menerimaku. Aku kabur sendiri dari sana. Enggak masuk akal. Kita ke rumah sakit dulu saja. Tunggu, nggak boleh pergi. Julia, kuperintahkan sekarang juga berlutut di situ. Lalu kamu pembunuh, nyah dari rumah kami. Benar, kami nggak menerima kedatanganmu. Julia, kamu nggak dengar ucapanku? Sudah ada yang mendukungmu ya? Akan kuhabisi kamu. Dasar bajingan, lepaskan tanganku. Begini caramu membesarkan putriku. Begini caramu membesarkan putriku. Kamu berani menamparku? Iya, memang kenapa? Memangnya aku harus bilang kalau mau menamparmu. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu.
Putriku itu hidupku. Kamu berani menamparnya. Tampar saja terus. Kamu berani menampar ibuku? Hanya kamu. Aku peringatkan kalian. Kalau kalian berani menyentuh sehelai rambutnya saja, akan kuhabisi kalian. Ada pembunuhan! Pembunuhan! Ada pembunuhan! Pembunuhan! Julia. Kamu... Julia, dokter bilang, kamu kena mah aku. Itu karena kamu makan yang gak teratur. Mulai sekarang, makan tepat waktu ya. Sejak kecil aku nggak punya orang tua. Bagaimana bisa makan teratur? Maaf ya. Sekarang katakan, kenapa kamu membunuh ibuku? Ibunya Julia memang pantas mati, tapi dia sudah mati sekian lama. Aku gak seharusnya merusak keindahan di dalam hati Julia. Kenapa? Kehabisan kata-kata ya? Julia, kamu lapar nggak? Nggak usah pedulikan aku. Pergi dari sini. Biaya berobat Julia belum dibayar. Siapa anggota keluarganya? Aku ayahnya Julia. Tadi aku terburu-buru. Ponsel dan dompetku ketinggalan semua. Aku akan bayar secepatnya. Baiklah, jangan lama-lama. Julia, kamu istirahat dulu saja. Gaya berobat saja nggak mampu bayar. Masih mau merawat aku. Begitu keluar dari penjara langsung memukuli suamiku dan keluarganya. Aku nggak akan bisa pulang ke sana. Aku nggak punya uang sama sekali. Sekarang aku harus bagaimana? Julia, ayah punya uang. Kalau punya coba kasih lihat. Masih nggak mau mengasihaniku. Julia, ayah baru keluar penjara. Masih banyak yang belum diurus. Ponsel saja ayah belum ambil. Masih agak susah. Sebelumnya, ayah pernah kasih uang 200 miliar sama Zen yang merawatmu itu. Ayah mau ke rumahnya sekarang dan minta dia kembalikan uangnya. Bisa nggak kamu berhenti membual? Kembalikan 200 miliar. Memangnya uang 200 miliar itu kecil? Kalau memang kamu kasih dia, mana mungkin istrinya setiap hari memukuli dan memarahiku. Dia juga bilang aku cuma benalu di rumahnya. Enggak mungkin. Julia, tunggulah. Ayah akan ke rumahnya sekarang. Akan ayah ambil uangnya. Ayah mau kabur kan? Pergilah. Toh aku juga nggak mengharapkan apapun darimu. Julia, percayalah sama ayah. Siapa kamu? Kamu nggak ingat sama aku. Siapa kamu? Kenapa aku harus ingat dirimu? Aku temannya Zen. Lagi-lagi temannya yang nakal. Mau apa kesini? Pinjam uang. Aku mau ketemu Zen. Kamu mau apa? Mau apa? Siapa yang kasih kamu masuk? Kotor sekali. Pasti baru keluar dari penjara. Seperti narapidana kerja paksa. Kalimatmu ada yang benar. Aku memang baru keluar dari penjara. Kamu berani menamparku? Memang kenapa kalau aku menamparmu? Apa perlu pilih hari? Cepat, telepon Zen. Bilang temannya Vino mencarinya. Kalau dalam 10 menit dia nggak muncul, tanggung sendiri akibatnya. Kak Vino, kamu sudah bebas? Kenapa nggak bilang? Aku bisa menjemputmu. Berlutut. Zen, ngapain kamu? Bangun! Kalau dia macam-macam di sini, kita lapor polisi saja. Istrimu bilang mau lapor polisi. Kamu bantu dia lapor. Kamu berani mengancamku? Aku akan lapor polisi. Hah? Kamu kira aku takut? Kamu? Wanita bodoh, minta ditampar ya? Wanita bodoh, minta ditampar ya? Kamu berani menamparku? Akan kulawan kamu! Akan kulawan! Pelacur. Kalau masih berisik, kupukul sampai mati. Masuk kamar sana. Jangan. Biarkan dia di sini. Ada yang mau kutanyakan sama dia. Baiklah. Coba ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku kasih kamu 200 miliar untuk merawat putriku. Bagaimana cara kamu merawatnya? Kenapa istrimu bilang kalau putriku cuma menumpang hidup sama kalian? Atau kamu kira, begitu aku masuk penjara, aku nggak akan bisa bebas? Zen, kalau kamu nggak terangkan masalah ini sampai jelas, aku jamin kamu nggak akan bisa melihat matahari besok pagi. Termasuk keluargamu. Kak Vino, aku bersalah, aku nggak berguna. Lia dan putraku yang nggak tahu diri itu menindas Julia. Begitu aku pergi, jadi Julia sudah nggak tahan lagi, kabur dari sini. Lalu aku mencari Julia. Dia di rumah keluarga Lino. Aku pergi menjemputnya. Dia nggak mau pulang. Aku paham sekarang. Kalian juga nggak mau dia kembali, kan? Nggak begitu?
Kak Vino, aku sering menjemputnya. Dia menolak. Aku juga nggak bisa berbuat apapun. Sudah, cukup. Aku sudah nggak mau dengar alasanmu lagi. Aku kasih kamu 200 miliar untuk membesarkan putriku. Kamu nggak membesarkan dia. Artinya, kembalikan uang 200 miliar itu. Kamu cuma mau uangnya. Anakku, nggak kamu rawat. Zen, kamu ini maunya apa? Apa dulu aku terlalu sungkan padamu? Jadi kamu merasa aku ini orangnya lemah dan mudah ditindas. Kak Vino, aku bersalah. Aku nggak berguna. Kasih aku kesempatan lagi. Uangnya masih sisa berapa? Masih 20 miliar. Oh, bagus. Anakmu minta uang, kamu bilang sudah habis. Ternyata masih ada sisa 20 miliar. Cepat berikan padaku, berikan padaku. Berikan padamu. Kamu nggak dengar ya? Aku kasih kalian 200 miliar. Sekarang sisa 20 miliar. Bahkan sisanya saja kalian nggak mau kembalikan. Bukan urusanku. Siapa yang bisa membuktikan 200 miliar ini darimu? Ini rumahku. Uang ini punya keluargaku. Nggak ada yang boleh mengambilnya. Kak Vino, sepertinya aku terlalu baik. Kamu gak berniat mengembalikan 20 miliar ini ke aku, kan? Tentu saja. Kalau kamu mampu, coba saja rebut. Kalau kamu mampu, coba bunuh aku. Kamu mau mati, itu mudah. Aku akan mengabulkannya. Kamu mau mati, itu mudah. Aku akan mengabulkannya. Kak Vino, tunggu. Uangnya ada di sini. Kumohon lepaskan istriku. Ampunilah dia. Zen, masalah ini belum selesai. Perawat, pasien di ranjang 101 kemana? Di bawah suaminya bersama sekelompok orang. Sial. Berlutut yang benar. Pura-pura mati ya. 9 tahun aku biayain hidupmu. Beginikah cara ayahmu membalas budi, ha? Aku saja. Aku hajar kamu, wanita penggoda. Memangnya sehebat apa ayahmu itu? Begitu keluar langsung menghajar seluruh keluargaku. Kenapa nggak sekalian terbang ke langit aja? Aku sudah bilang ke ayahmu, kalau dia menamparku sekali, aku akan balas 10 kali padamu. Termasuk saat dia memukul ibuku dan kakakku. Semuanya aku perhitungkan. Lelaki sejati, ucapannya harus ditepati. Kamu gak bisa membuatku mengingkar janji, kan? Kak, ambil cambuk. Hari ini, aku akan jalankan hukuman keluarga. Aku salah. Jangan pukul aku lagi. Lepaskan! Terus merangkak. Merangkak seperti anjing, ha?